Masih bersama kami di Presisi Pagi. Menteri Pertahanan AS dan Tiongkok bertemu dalam Shangri-La Dialog untuk menurunkan tensi di kawasan. Sementara analis menakar proyeksi kebijakan luar negeri Presiden terpilih Prabowo Subianto lewat pidato yang disampaikan dalam dialog pertahanan terbesar di Asia ini. Berikut kita simak laporan Virginia Gunawan dari VOA. Untuk pertama kalinya, Menteri Pertahanan AS dan Tiongkok bertemu di Singapura. Sebelumnya, Tiongkok selalu menolak untuk melakukan diskusi tingkat tinggi ini. 始终对交流合作持开放态度，但这需要我们双方来相向而行。 Menhan AS menyebut benturan militer bisa dihindari dan dialog berperan besar. And every conversation is not going to be a happy conversation, but it is important that we continue to talk to each other. Termasuk ancaman militer Tiongkok terhadap Taiwan, wilayah yang dianggap Tiongkok sebagai miliknya. Dalam sengketa Laut Cina Selatan, kapal-kapal Tiongkok mengusik kapal kecil Filipina, memunculkan kekhawatiran akan bisa terpantiknya fakta pertahanan AS Filipina. Ini menunjukkan pentingnya Amerika dan Tiongkok terus berdialog, menurut analis. But the priority now is to tune down the temperature to create the right atmospheres for greater confidence building measures as well as more dialogues and outreach. Shangri-La Dialog digagas atas minimnya dialog kerangka kerja pertahanan regional di kawasan ASEAN, tidak seperti di negara-negara Eropa misalnya. Ketika pertama kali diadakan pada tahun 2002, yang hadir hanya perwakilan pertahanan dari negara-negara di kawasan. Saat ini menjadi sebuah konferensi tingkat menteri yang dihadiri 40-an negara. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyoroti sejumlah isu keamanan regional dan global. Menurut analis, kesempatan ini jadi peluang Prabowo untuk mengecek persepsi publik. Dia memberi gestur mungkin untuk test case ya, kira-kira apa ada yang pro dan kontra, karena masalah dukungan kita ke Palestina saja kan sebetulnya di dalam negeri itu pro dan kontra ya Mbak. Analis lain melihat keberlanjutan peran Indonesia di luar negeri akan bergantung pada kesosokan Prabowo dan pilihan Menteri Luar Negeri. Yang membedakan Jokowi dengan Prabowo adalah Prabowo ini lebih memiliki pengalaman dealing dengan foreign counterpart. Personal touch dari Prabowo yang mungkin akan memiliki pengaruh dalam kebijakan luar negeri kita, tapi juga terkait siapa menteri luar negerinya. Kalau misalkan nanti dari Kementerian Luar Negeri atau orang yang memang profesional gitu ya, bukan orangnya Prabowo, bisa jadi keberlanjutan akan berlanjut, nggak akan banyak berubah dari Jokowi. Dalam dialog ini, Prabowo juga bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Proposal menangguhkan keanggotaan Asosiasi Sepak Bola Israel dalam Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menuai pro dan kontra. Apa yang terjadi pada Israel bila FIFA mengabulkan permohonan Asosiasi Sepak Bola Palestina untuk memberi sanksi pada Israel? Kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Usulan menangguhkan keanggotaan Asosiasi Sepak Bola Israel dalam induk Organisasi Sepak Bola Internasional FIFA mendapat beragam reaksi dari analis. FIFA itu kan harusnya punya aturan jelas ya. Dan sebelum ini terjadi kan kejadian dengan Rusia dan Ukraina di mana Rusia mendadak menyerang masuk ke wilayah yang merdeka Ukraina. Jadi dengan tindakan itu Russia disuspend. Where are the discussions on Sudan? Where are the discussions on Ethiopia? There are a lot of other places in the world where actually, the death toll is much greater. Usulan sanksi ini diajukan Asosiasi Sepak Bola Palestina pertengahan Mei. I ask you to stand on the right side of history. Menindaklanjuti permintaan sebelumnya pada April dan antara lain didukung Konfederasi Sepak Bola Asia. Dan kalau bisa segera di-ban biar agar ini serangan-serangan Israel itu berhenti. Sebenarnya itu aja. Pada saat serangan berhenti kan selesai. Sama kasusnya Rusia. Pada Rusia hari ini keluar dari Ukraina, ban itu akan di-lift. Rusia diberi sanksi tak lama setelah menyerang Ukraina pada Februari 2022. Dan tak hanya oleh FIFA, melainkan juga oleh UEFA, induk organisasi sepak bola Eropa.
Dengan sanksi dari FIFA maupun UEFA, maka Rusia tak boleh bertanding dalam Piala Dunia FIFA tahun 2022 di Qatar. Selain itu, tim sepak bola Rusia juga dilarang bertanding dalam Liga negara-negara UEFA maupun pertandingan merebutkan Piala Euro pada 2024. Asosiasi Sepak Bola Israel menolak penangguhan keanggotaannya karena menganggapnya sebagai pencampuran antara politik dan olahraga. Football has successfully broke down so many walls, and yet there are those who insist using to punish, to split, to taint with political motives and decrease hatred. Tapi sebagian analis menilai pencampuran politik dan olahraga bukan sesuatu yang baru. The United States even withdrew from the 1980 Winter Olympics in Russia because of the Russian invasion of Afghanistan at the time. So there are a lot of precedents of countries being ostracized because of certain things they do. Analis lain menilai bila FIFA akhirnya memutuskan menskors Israel, maka bukan hanya dalam sepak bola, Israel bisa terkena larangan. I would imagine at some point the Olympic Committee will have to deal with this. Next year, maybe Israel's not invited to Eurovision. And, this is the staple of what happens when you're increasingly treated as a pariah. Seperti organisasi internasional lain, perang Israel-Hamas memecah 211 anggota FIFA. Dewan FIFA bakal memutuskan usulan penangguhan keanggotaan Israel paling lambat 20 Juli. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.